bagian departemen bedah digestif di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Beliau juga seorang staf pengajar di bagian bedah di Undip. Kepada Dr. Abdul Mukni yang ingat waktu, kita persilahkan sudah tepat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Faisal, Dr. Samsul, Dr. teman-teman di Abdul Rab, juga tadi ada Dr. Helmia sudah mengisi. Alhamdulillah sudah diberi kesempatan dan semoga pengalaman kami di bagian bedah ini, di bagian bedah FK Undip bermanfaat. Baik, saya sebenarnya ada beberapa video, tapi baiklah kita ikut dulu dari sharing screen-nya. Sebenarnya saya juga sudah ada, dan mungkin lebih baik dari saya mungkin dokter ya, lebih enak ngaturnya. Mohon izin saya share dari saya aja ya. Silakan dok. Ya. Baik, memang ini saya khususkan di bagian bedah FK Undip dan Rumah Sakit Dr. Karyadi, karena memang main atau utamanya di pembelajaran koas itu di Karyadi, terutama pada saat pandemi ini. Hampir semuanya dua stase, 2 kali 4 minggu itu ada di Karyadi, dan satu yang masih aktif di rumah sakit hanya sebagian berapa persen begitu di rumah sakit RSND Diponegoro. Sebelumnya itu kita 4 minggu kedua itu ada di Batang, ada di Selawi, tapi selama di masa pandemi ini kita adakan di Karyadi. Maka presentasi saya adalah pengalaman di FKUD dan Rumah Sakit Dr. Karyadi. Sebenarnya tadi Dr. Helmia itu mempunyai feedback atau penelitian tentang kepuasan koas terhadap pembelajaran di FK Undip, terutama di bagian bedah. Saya sebenarnya ingin menanyakan, tapi beliau sudah pamit jadi tidak bisa. Itu independen dari beliau, jadi tahu apakah di bagian bedah itu memuaskan atau tidak. Baiklah, saya lanjutkan. Tujuannya adalah menjelaskan tentang latar belakang clinical education atau pengajaran klinik dan bagaimana menjadi pengajar klinik yang baik, kemudian prinsip-prinsipnya, baru kemudian kita masuk apakah ini sudah diterapkan di Karyadi atau tidak, atau di FK Undip atau tidak, dan sebagai penutup, sebagai pesan nanti bagaimana koas terhadap kita. Baik dokter, latar belakang, kita tahu bahwa pendidikan kedokteran itu adalah unik ya, tidak hanya teoritik tapi juga ada klinik. Nah, klinik ini ada pendidikan preklinik yang 3,5 tahun itu harus selesai, kemudian pendidikan kliniknya mulai dari wanita junior dan senior, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas, dan ini bersifat terapan yang nanti akan menjadi bekal bagi koas ketika dia menjadi dokter. Nah, kita sebagai pendidiknya tentunya dituntut untuk mampu mengajarkan pendidikan ini secara baik. Itu dulu, dan mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat untuk kita semua. Pengajar klinik yang baik menurut Irby dan Papa Dakis ini yaitu kemampuan untuk mengajar yang tinggi. Memang sangat dibutuhkan, dan tidak selalu semua dosen-dosen yang ada, terutama yang di rumah sakit yang bukan milik rumah sakitnya FK, itu mempunyai kemauan untuk mengajar yang tinggi. Tidak semuanya.
Ada yang suka, ada yang tinggi, ada yang tidak. Ada yang senang-senang saja sesuai dengan tugasnya. Oleh karena itu kita sebagai pengajar klinik yang baik dituntut untuk mempunyai kemauan untuk mengajar yang tinggi, kemauan. Ya, saya kira kalau kemampuan karena sudah kompeten maka bisa dinilai, tapi kemauan belum tentu semua orang mempunyai kemauan yang baik, kemauan yang tinggi. Kemudian jelas ketika kita mengajarkan terstruktur. Tadi sudah dijelaskan bagaimana target-target yang ada di kepentingan klinik itu biasanya Kaprodi menjelaskan ini sekian itu ada terstruktur dan dapat diakses. Nah, dapat diakses ini tentunya juga tergantung dari dosen masing-masing. Kalau alhamdulillah kalau kami ada buku ajar yang bisa diakses kapanpun, bisa dibeli, bisa dibaca, bisa disimpan, bisa nanti dibawa bekal ketika dia mau ketika internship. Juga video-video pembelajaran baik pembelajaran kuliah maupun operasi untuk residen ya, itu bisa diakses. Kalau saya pribadi mempunyai channelnya sendiri, itu bisa diakses mudah. Sekarang tinggal klik saja Abdul Muhni, cari apa appendicitis atau cari ilus obstruktif, maka bisa dilihat. Di situ bisa dijelaskan dan bisa diulang-ulang. Kapanpun mereka bisa belajar. Maaf, Dr. Faisal bisa terdengar dengan baik? Baik, terima kasih. Saya takutnya tidak bagus nilainya. Baik, saya lanjutkan. Yang poin ketiga adalah mampu mengadakan hubungan, menyediakan bimbingan dan feedback, menunjukkan integritas dan penghormatan. Di mana bukan teacher center tapi learner center. Jadi kita lebih mengarahkan ke koasnya untuk sebagai senternya, bukan dosennya sebagai center. Kemudian menunjukkan kompetensi klinik. Tentu saja kita mempunyai kompetensi klinik dalam mengajarkan itu, ya. Ya, dokter bedah tentunya kita sudah diajarin dan sudah jadi konsultan. Insya Allah sudah mempunyai kompetensi klinik yang unconscious kompeten dan tidak bingungan istilahnya. Kemudian menggunakan planning dan strategi kita sudah dibuatkan bahkan itu planning dan strateginya. Mempunyai wawasan yang luas tentang metode pengajaran. Metode pengajaran kita mempunyai beberapa hal tentang pengajaran klinik dan ini merupakan mestinya nanti ada materi tersendiri tentang metode pengajaran di clinical education, misalnya seperti skill lab, clinical bedside teaching, kemudian dan banyak macamnya, micro skill, ya, dan banyak macamnya. Kemudian mempunyai wawasan yang luas tentang metode pengajaran, melakukan evaluasi diri dan refleksi diri. Nah, saya sendiri juga melakukan istilahnya feedback dari koas, tidak selalu tiap bulan. Terakhir saya adakan mungkin sekitar 6 bulan yang lalu, dan kami tahu ternyata apa yang diinginkan koas-koas muda itu apa, dosen-dosen favoritnya apa saja yang mereka inginkan, apa saja yang mereka kurang dapatkan di bagian bedah. Jadi saya tidak sampaikan hasilnya di sini. Saya baru teringat tadi, ingat dokter Helmi memberikan hasil yang terindikasi dengan baik, ada angka-angkanya. Yang terakhir adalah target pengajaran sesuai dengan level mahasiswa. Nah, sebagai contohnya adalah di bagian bedah kita, memang koas ikut operasi, tapi sebenarnya level mereka adalah bagaimana mendapatkan pengalaman melakukan kateterisasi, melakukan rectal tuse, memasang infus, kemudian menjahit, ya seperti itu. Nah, itu level-level skill yang harus didapatkan ketika mereka ikut operasi. Meskipun dalam perjalanan, misalnya ikut laparoskopi, kolesisektomi, mereka mungkin tidak mendapatkan itu pada saat laparoskopi, tapi mereka mendapatkan pengajaran berupa anatomi di sana. Bagaimana menjelaskan ini loh ductus cysticus, ini loh arteria cysticus, ini loh CBD. Itu saat mereka ikut dalam operasi, kamar operasi. Tetapi kompetensi yang mereka dapatkan sudah didapatkan tadi,
Ya, di kamar lokal bisa macam-macam, bisa didapatkan, dan itu mereka akan catat di dalam logbook. Saya kira itu. Nah, siklus pembelajarannya ini semuanya adalah mulai dari planning, learning, kemudian pembelajaran, kemudian penilaian, feedback, kemudian mengetahui bagaimana outcome-nya. Nah, ini tadi yang saya dapat. Yang diharapkan nanti pada koas sesuai dengan kompetensinya yang ada di SKDI, mereka tidak lagi menjadi unconscious incompetent, tapi menjadi unconscious competent. Mereka yakin melakukan tindakan-tindakan bedah yang harus mereka dapatkan ketika mereka menjadi dokter umum. Begitu. Level kompetensi tertinggi adalah mereka tidak bingung, tetapi mereka kompeten. Saya pernah mengalami juga pada residen terutama, mereka dalam kondisi unconscious incompetent. Ini yang sangat berat ya. Ketika residen yakin dengan apa yang bisa lakukan, tapi mereka saatnya tidak bisa melakukan. Mereka contohnya yang baru saja minggu lalu, saya tanya, kamu bisa nggak melakukan reverse stoma atau nutup stoma? Bisa dok, dengan yakinnya. Tapi ketika setengah jam saya lihat mereka salah semua melakukannya, maka saya harus mengambil alih itu. Nah, ini yang disebut dengan unconscious incompetent. Nantinya targetnya adalah mereka unconscious competent. Mereka kompeten dan tidak terlihat bingung gitu. Kemudian ini adalah perbedaan antara teacher center dan learner center. Tentunya pada learner center ini mereka lebih banyak memberi dan menerima, dan hubungan yang sama antara dosen dan mahasiswa, kemudian komunikasi yang baik, dan semuanya termasuk dosennya adalah termasuk orang yang belajar. Ya. Pada kontennya fokusnya bukan lagi kepada dosen, tetapi bagaimana mereka belajar, ya, bagaimana mereka meningkatkan pembelajaran, bagaimana mereka dapat menemukan informasi. Dan ini di bagian bedah FK Undip yang ada di RSDK itu kita sediakan informasi itu, ruangannya pun kita sediakan, kemudian bank kasusnya kita sediakan, kemudian IT-nya pun kita sediakan. Jadi itu adalah semuanya dalam rangka learner center. Begitu juga tentang role of the teacher-nya. Jadi dosen tidak lagi menjadi apa yang tertinggi di tahap ini, tapi dosen sebagai guide, ya, sebagai pendamping mereka dalam belajar. Kemudian tanggung jawab pembelajarannya tidak semuanya terserah pada dosennya, tetapi koas atau studentnya atau residennya itu mereka mengambil tanggung jawab itu. Mereka harus mampu memberikan mampu asesmen pribadi. Nah, dan di sini dosen hanya memberikan pembimbingan dalam hal itu. Kemudian evaluasi, ya, pada teacher center tentunya sebagai penentu. Nah, di bagian bedah kita untuk mentor atau dosen itu hanya dua bagian, 50%. Kami mempunyai sistem penelitiannya, ada beberapa, ada OSCE, ada pretest, ada posttest, ada skill lab, atau ada juga dari mentoring. Nah, mentoring ini pada dosen secara langsung. Jadi bila satu dosen mengatakan ini tidak lulus, belum tentu tidak lulus karena masih mempunyai beberapa bagian lagi yang menentukannya. Istilahnya tadi semua orang bisa menilainya. Baik, saya akan lanjutkan. Ini hubungan antara dosen dan mahasiswa, hubungan yang equal, ya, partner, learning partnership.
Baik, ini kemarin sudah dijelaskan oleh Prof. Trinur tentang Miller Pyramid, di mana kita pada kompetensi sesuai kompetensinya maka koas harus bisa mengerjakan das, tetapi pada saatnya juga pada saat OSC dia bisa menunjukkan bagaimana seharusnya, dan ketika pretest dia harus mengetahui. Ini kita nilai semuanya. Ya, mereka mengisi logbook di sini, mengisi logbook di sini, dan ada bukti-buktinya. Nah, kita mengarah pada pengajian klinik. Nanti akan sebenarnya ini ada videonya, tapi kalau waktunya cukup ya. Langkah-langkah dalam pembelajaran klinik atau prinsip-prinsipnya ada 5, ditambahkan dengan feedback. Yang pertama overview dan konseptualisasi. Jadi kita menjelaskan apa itu konsepnya, misalnya appendicitis, apa itu appendicitis, dan bagaimana secara singkat saja patofisiologinya, tanda-tandanya bagaimana. Kemudian visualisasi, kita menunjukkan bagaimana cara memeriksa appendicitis itu step by step oleh kita. Mereka hanya melihat saja, visualisasi. Yang ketiga, verbalisasi, dari dosen membahasakan satu demi satu stepnya, kemudian mempraktekannya. Kemudian pada verbalisasi 2, justru yang mengucapkan adalah koasnya, dan kita melakukannya. Dan pada tahap kelima praktek, mereka mempraktekkan apa yang tadi didapatkan 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian feedback. Dalam satu materi, misalnya appendicitis, saya kira waktunya cukup sekitar 1 jam. Overview dan konseptualisasi itu dan visualisasi itu bisa 17 menit misalnya. Verbalisasi diulang bisa 12 menit. Verbalisasi kedua 10 menit. Kemudian praktek itu bisa cuma 10 menit. Dan feedback mungkin sekitar 3 menit. Nah, itu bisa dicapai dalam waktu 1 jam mata kuliah. Itulah prinsip pengajaran klinik yang mana mereka akan, nanti kan kalau dilihat dari videonya itu jelas sekali, mereka ternyata dalam waktu berapa 17 menit aja bisa mempraktekkan dengan baik. Ya, nanti kita buat videonya. Kemudian feedback adalah pemberian informasi tentang penampilan dan perilaku yang mengarahkan agar penampilan menjadi lebih baik dan berkembang. Ini feedback, tujuan feedback. Ini penting, bisa dari kita, bisa dari teman sejawatnya atau teman koasnya. Nah, sekarang kita bagaimana sih kemarin klinik koas di bagian bedah FK Undip? Tadi dilaksanakan dalam 8 minggu, terbagi menjadi koas junior dan koas senior. 4 minggu pertama dan 4 minggu kedua dengan mentor masing-masing. Mentor ini dosen, konsultan, dan didampingi oleh co-mentor yaitu residen kelas 4. Kemudian mereka masuk di poliklinik ya, setiap minggunya. Kemudian IGD, bangsal, kamar operasi. Semuanya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara Kordik dan mahasiswa. Mereka di dalam minggu pertama itu diadakan istilahnya penyambutan dan pengarahan oleh Kordik, bagaimana mengatur jadwal-jadwal mereka. Ini adalah kegiatannya, ada skill lab, dan skill lab full 1 hari full, kemudian baru kalau memang hari pertama itu skill lab, tidak ada stase, kemudian hari-hari lain ini menyesuaikan. Jadi ada full day, kemudian hari penyesuaian. Ini semuanya dilakukan oleh mentor atau komentor. Jadi skill lab mereka, nah ini adalah ruangan koasnya, ada sendiri di bagian kami, dan mereka tertata rapi dan diajarkan untuk merawat kamar mereka sendiri. Ini kamar operasi, mereka aktif ya, ada kalau tidak salah tergantung jumlah koas yang ada di bagian bedah. Bulan lalu itu ada 55 orang, maka bulan ini yang senior ada cuma 10 orang. Begitu. Jadi tergantung. Nah, ketika mereka membaginya, maka mereka bisa memilih kamar operasi yang mereka bisa masuk. Misalnya kasus hernia, appendix,
tektomi itu mereka bisa masuk, yang sering mereka dapatkan kasus-kasus itu. Dan ini dalam kesempatan ini kita bisa menjelaskan tadi ada, kalau secara laparoskopi kan kita bisa menjelaskan anatominya, patofisiologinya, di samping juga mereka aktif sebagai asisten, dan ini sebagai kameramen. Ini saya, ya, ini perawat, ya, ini koas dua-duanya. Sedangkan ini trainee, ini koasnya, ini saya. Begitulah gambaran. Dan ini tidak hanya di digestif, juga di orto, juga di uro. Mereka bisa memilih, dan mereka meminta izin kepada senior untuk ikut kegiatan tersebut. Bangsal, ya, dan bedside teaching. Mereka keliling, ya. Jadi mereka tidak banyak sih senior yang ada. Mereka karena COVID ini juga, mereka sekitar 3. Kalau rumah sakit memberi aturan maksimal 3 residen dan koas yang boleh ikut bedside teaching gitu, oleh 1 senior. Ya kami aja itu. Mereka ini tidak bisa kami foto di samping pasiennya, tapi ini ketika debriefing, ya, ketika sudah melakukan pemeriksaan kemudian ditanya apa yang kamu dapatkan, apa yang akan kita lakukan, itu debriefing saat di nurse station di situ. Jadi ini penting, ya, agar mereka terpapar dan melekat dalam pikiran mereka apa yang mereka temukan. Jadi ini tidak dimarahin tapi debriefing, penjelasan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah di poliklinik bedah ortopedi, mereka diajarkan bagaimana memeriksa pasien-pasien yang ada di poliklinik. Mereka tersebar tergantung jumlahnya yang ada. Mereka bisa memilih kemana mereka masuk ke klinik tersebut. Ortopedi, digestif, uro, bedah saraf, kemudian anak, plastik, mereka bisa semuanya masuk. Torfax, ya, biasanya mereka akan membagi sendiri. Kemudian instalasi gawat darurat dan laporan jaga, UGD. Ini mereka terbagi menjadi 3 shift karena pandemi ini. Pagi jam 7 sampai jam 12 sampai jam 16 atau jam 16, kemudian jam 16 sampai jam 21. Jadi jam 17, ya. Jadi sekitar 4 atau 5 jam 1 shift. Mereka bagi semuanya gantian. Baik, saya lanjutkan. Maaf, Dokter Hidayat. Saya lanjutkan, ya. Ya. Baik. Nah, ini kegiatan yang lain oleh koas, yaitu adanya journal reading dan bedah buku. Kebetulan kami mempunyai buku ajar bedah yang mereka wajib membedahnya. Satu kelompok 5 orang, itu tergantung berapa banyaknya. Jadi dalam 1 bulan itu membedah 1 bab, 1 kelompoknya. Kalau ada 3 kelompok, ya 3 bab. Kemudian journal reading itu mereka mencari sendiri 5 atau 3 journal reading, kemudian saya pilihkan kira-kira mana yang akan dilakukan journal reading, ya, dengan nanti ada moderatornya. Yang moderatornya mentor atau komentor. Mentor itu adalah dosen atau konsultan, sedangkan komentor itu biasanya residen yang tahap 4 atau yang mau ujian. Itu yang kami lakukan. Jadi bedah bukunya jelas yang dibedah, kemudian journal readingnya pun menyesuaikan apa yang mereka inginkan. Ini in hospital professionals in acute appendicitis. Jadi seperti itu. Bisa online dan mereka biasanya hybrid, online dan onsite. Nah, kelengkapan koas yang ada di ruangan tadi yang ada di foto, kemudian ini ada locker, ini ada buku ajar yang mereka bisa dapatkan, beli murah, 150.000. Kemudian ada bank kasus nih, ada 3 lemari full, dan kami tidak menambahkan lagi karena sudah full. Kita tambahkan kita simpan ada di komputer, ya, bank kasusnya, soft copy-nya di sini.
Nah, komputer ini bisa berisi video-video pembelajaran mereka, kemudian video kegiatan mereka yang ada di sini. Kemudian perpustakaan IT juga bisa mencari Google di sini. Manekin, ada manekin bedah, ada manekin ormco, manekin uro, manekin orto, ada semua di sini. Dan bedah minor juga ada di sini kalau mereka mendapatkan kegiatan untuk skill lab bedah minor. Kemudian video pembelajaran ada di sini dan ruang koasnya nyaman. Ini ber-AC, kemudian ada ice house, ada LCD, dan itu dari fakultas ya. Kita dapatkan dana dari fakultas. Setiap tahun kita mengajukan apa kebutuhannya. Oke, dan bagaimana mengevaluasi koasnya? Hasil evaluasi koasnya bisa dari presensi skill lab ya. Jadi skill lab itu kedatangannya kalau dia ada konversinya 100%, nilainya berapa. Kemudian cuma tidak saya sampaikan di sini. Kemudian nilai pretest 5%, nilai post-test 10%, kemudian OSCE 25%, mentor bulan 1 atau 4 minggu pertama, mentor bulan kedua 20%. Jadi inilah hasil evaluasi nanti di total kemudian di jumlah. Cuma dalam nilai OSCE itu dalam stase itu tidak boleh ada 3 stase yang maksimal 3 stase harus lulus. Yang maksimal tidak lulus itu 3 stase, semuanya harus lulus. Bila lebih dari 3 maka dia tidak lulus meskipun nilai yang lain baik. Meskipun totalnya itu nilai lebih dari 70 misalnya. Baru masukkan nilai akhir. Dan ini ada remedinya ya. Remedi bisa di 2, yaitu di pretest, post-test, atau di nilai OSCE. Kalau mereka memang kurang bagus. Nah, kalau remedinya di bobot ini, maka mereka harus mengulang stase. Di mana mereka lemah, mereka kecil nilainya, ketika mereka tidak lulus, maka dilihat. Kalau memang yang rendah di OSCE, maka mereka harus mengulang di OSCE. Oke, nah sekarang tantangan dalam pengajaran klinik. Waktu yang sempit, tentunya para sejawat dosen yang ada di Abdurrahman akan mengalami hal tersebut karena banyaknya operasi, banyaknya poli yang harus kita kerjakan. Kita membagi-bagi waktu antara kebutuhan kerja dan kebutuhan pengajaran. Kemudian kebutuhan kerja keseimbangan antara perawatan pasien, penelitian, administrasi, dan beban mengajar. Nah ini tentunya memang sudah kewajiban para dosen ya membagi waktu antara pendidikan, pengabdian maupun penelitian. Seringkali tidak dapat diprediksi dan sulit untuk dipersiapkan. Ya itulah tantangannya ya. Tiba-tiba kita mestinya hari ini bisa melakukan mentoring atau skill lab. Tiba-tiba saya dapat telepon untuk operasi situ, maka dia ditunda. Bahkan pernah sampai jam 9 malam pun untuk diskusi online kita bisa lakukan. Dan ini anggap saja oleh mereka bahwa ini kemungkinan ya harus begini, harus menyesuaikan. Meliputi level mahasiswa berbeda. Mahasiswanya ada koas, residen, trainee tentunya yang kita targetkan berbeda-beda, tetapi itu bisa disinergikan. Yang berhubungan dengan pasien, waktu rawat yang pendek, pasien terlalu berat sakitnya, pasien enggan digunakan praktek, kemudian kurangnya insentif reward untuk dosen. Nah ini nanti sama Pak Dekan nih, Dr. Samsul tentang reward dosen, rewardnya. Kemudian tidak adanya legalitas hukum yang kuat dalam pengajaran klinik, misalnya terjadi komplikasi. Itulah yang menjadi tantangan bagi kita sebagai clinical education. Ya. Nah ini adalah take home message atau penutupnya. Dokter muda adalah generasi penerus kita, maka dia harus lebih baik dari kita. Kita harus mendidiknya dengan baik dan menciptakan mereka menjadi dokter yang lebih baik. Dokter Faisal, apakah masih ada waktu buat saya untuk menampilkan video atau sudah habis? Sekarang masih ada, Dok. Ya? Masih ada, Dok. Masih ada ya? Baik, saya akan tampilkan video tentang clinical education.
Yang pertama adalah overview dan visualisasi. Kalau pada perempuan bisa terjadi appendicitis. Ya, saya jelaskan aja. Ini adalah tentang appendicitis ya. Jadi kita menjelaskan lebih dulu bagaimana tentang patofisiologi appendicitis, apa itu tanda-tandanya, pemberian fisiknya bagaimana, kemudian bagaimana cara kita mendiagnosanya. Sebelum mengajarkan mereka bagaimana memeriksa pasien dengan appendicitis, overview, agar mereka mungkin ketika mereka preklinik mereka sudah mendapatkan teori ini, mendapatkan pembelajaran ini, oleh karena itu perlu di overview. Kemudian kita mulai dengan visualisasi. Nah, untuk mengajarkan pemeriksaan fisik ini, appendicitis ini, kita perlu menunjukkan kepada mereka bagaimana memeriksa appendix dengan baik. Ya. Ini kita dan waktunya cukup cepat ya, tidak lama. Ini persis kita setting seperti kita memeriksa pasien dengan appendix. Dan ini juga bermanfaat ketika mereka nanti OSC ya, mereka akan meniru. Nanti bisa dilihat pada praktek mereka bagaimana mereka menyerap pembelajaran klinik ini dengan cepat. Baik, saya percepat aja karena ini mungkin bagus kalian sudah tahu. Nah, untuk yang ini mulai dari anamnesis, perkenalan, ya sama seperti ketika kita mengajarkan mereka OSC ya. Bagaimana kita memposisikan sebagai dokter dan ini sebagai pasien ya. Ini kurang keras. Tidak ada jadi settingnya sama seperti antara dokter dan pasien. Nah, Hendy umur berapa Pak Hendy? 23 tahun. Pinjam ya Pak. Hubungannya baik antara dosen dan mahasiswa membuat keterbukaan dan tidak kaku ya. Baik. Ini adalah anamnesis appendix apa dan tanda-tandanya. Bapak akan paham dengan sejak kapan? Ya. Sampai selesai, sampai tuntas. Oke, dan dicatat. Videonya nggak kelihatan di sini dok. Kenapa? Videonya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Iya. Aduh, bentar. Baik Pak. Jadi dari keluhan yang Bapak menyatakan tadi ada nyeri perut kanan bawah yang tadinya dari ujung hati. Kemudian disertai dengan meriang, enak, kemudian kencing dan BAB-nya lancar. Bentar, saya share screen. Sebelumnya pernah sakit seperti ini? Tidak ya? Mungkin sinyalnya ya. Saya tadi minta Ada keluarga yang apa? seperti ini. Prof trainer kontak personnya. Dokter Bapak pernah dioperasi? sudah dikirim Prof trainer itunya ya, videonya lewat itu belum? Mungkin dari sinyalnya dokter. Ini saya sudah share sebenarnya. Ini udah kelihatan dok. Sudah. Ini sudah. Oke, baik. Karena untuk meningkatkan diagnosis ini dibutuhkan Jadi untuk kepentingan diagnosis. Setuju ya Pak ya? Silakan lanjutkan. ya ini tadi saya lanjutkan. Nah, dia sebagai apa pasien appendicitis. Baik, saya percepat saja. Nanti bisa dilihat sebenarnya. Video saya ini bisa dilihat juga di channel saya, sudah bisa untuk pembelajaran. Jadi lebih gampang. Oke, ini adalah menjelaskan tentang pemeriksaan ya. Head to toe, dan ini akan diperhatikan oleh para koas untuk bagaimana cara kita memeriksa. Namanya visualisasi.
visualisasi pemeriksaan apendisitis. Oke. Ya, semuanya kita periksa. Bagaimana memeriksa paru-parunya, bagaimana memeriksa membraninya, bagaimana ya ini McBurney Memang apa? Saya merasa Brownberg pain, Robsing side, kita bisa memperlihatkan secara langsung kepada koas. Ya. Hingga ini lasek tes, kemudian rectal 2C. Ini ada manekinnya, ya. Manekinnya ada di sini, rectal 2C. Jadi kita memperlihatkan kepada mereka secara langsung. Oke, setelah itu baru kesimpulan. McBurney-nya positif. Jadi seperti itu kita mengajarkan kepada mereka cara memeriksa apendisitis. Maka tindakannya nanti akan saya rujuk ke Nah, kemudian penutup ya. Baik, ini adalah visualisasi. Terima kasih. Saya lanjutkan yang kedua. Baik, Pak. Ya. Jangan pulang dulu, langsung aja ke dokter Mumi. Oh iya, ke dokter bedah tidak terlambat. Ya. Bentar. Oke. Masih ada beberapa, Dok. Saya masih ada waktu kah? Masih ada waktu Berapa menit, Dok? 10 menit sih, Dok. 10 menit ya. Baik. Ya. Baik, itu tadi yang kemudian verbalisasi 1. Sebentar aja ini, 1 menit ini. Tadi kan sudah kalian melihat bahwa Terlihat, Dok, videonya? Persiapan, pemeriksaan atau tindakan, kemudian Video terlihat, Dok? atau edukasi. Ingat, Belum. itu rumus utama. Belum. Selalu persiapan. Persiapan kan saya selalu Oke. Bentar. Stop share. Terlihat, Dok? kalian melihat bahwa Sudah? persiapan, pemeriksaan atau tindakan, kemudian Belum? penutup atau edukasi. Oke, saya stop Ingat, dulu deh. Stop itu share. rumus utama. Selalu persiapan. Persiapan kan saya selalu ini cuci tangan. Anamnesis dulu ya. Anamnesis mengenalkan diri. Saya share lagi. Persiapan meliputi itu. Ya. Perkenalan diri, Udah. menyambut dengan Jadi baik. verbalisasi itu adalah Orang itu senang. mengucapkan step-stepnya tadi, Pertama adalah menjelaskan langkah-langkahnya. persiapan kalian cuci tangan. Apa yang tadi divisualisasikan itu dijelaskan langkah-langkahnya oleh dosen. Itu verbalisasi 1 Hanya sampai terakhir posisi ya, langkah-langkahnya kita sebutkan langkah masih persiapan. sambil mengulang. Nah, Jadi udah ada kemudian pengulangan baru 2 kali. penyuntik. Ini juga akan memperkuat Allahu Akbar, Allahu memperkuat ingatan dari koas itu untuk pembelajaran klinik. Oke. Nanti Mas Andi umurnya berapa ya, Mas? 25. Belum, Dok. Belum. Kuliah atau kerja? Saya tutup dulu. Oh, kuliah. Kuliah di mana, Mas? Oh, di Undip sana berarti sana. Sudah lihat, Dok? Ya, sudah, Dok. Nah, ini adalah hasil dari mereka melihat tadi visualisasi, verbalisasi 1, verbalisasi 2. Mereka bisa mempraktekkan dengan lancar apa yang kita sampaikan.
Artinya dalam 1 jam pembelajaran itu sangat efektif untuk 1 materi. Skill lab. Silakan atas atau bawah atau Gayanya pun mereka sangat istilahnya sebelumnya seperti dokter sakitnya di mana? itu memang target kita. Sebelumnya di kanal Mereka memposisikan diri sebagai dokter. atau di mana? Di tengah ya, sebelumnya di nah. Ini mereka mulai pemeriksaan, mereka cuci tangan pun tidak lupa, dan di antara mereka sendiri. Mereka memeriksa, ya, mengcopy apa yang kita jelaskan tadi. Oke. Ya. Bahkan sampai tahap terakhir pun mereka mirip, ini laser test, mereka bisa lakukan, rectal tools mereka tidak lupa. Kemudian dan ini kesimpulannya. Saya kira itu, dan yang terakhir saya tutup dulu. Feedback ini dilakukan oleh kelompok yang lain, ya. Sudah terlihat? Belum? Belum, Dok. Belum ya? Tadi harus. Ya, saya tutup dulu berarti. Sudah terlihat, Dok? Memberikan feedback. Ya. Presentasi. Nah, Yang pertama cuci tangan sebelum cukup teliti juga ketika mereka memberikan dari feedback. setelah Hal-hal prinsip ada yang belum dilakukan. cuci tangan, terus kemudian saat Anamnesisnya apa yang kurang mereka tahu, dan ini menunjukkan bahwa mereka hanya menjawab nggak enak badan aja. bisa menerima pembelajaran yang kita berikan. Bagaimana? Waktunya cukup 1 menit ya, PF, ketika mereka memberikan feedback. bicara tentang maksudnya setelah ini akan saya lakukan PF, tapi belum meminta izin boleh atau tidak dilakukan. Nah, informasinya belum jalan. Kemudian dari Tapi secara keseluruhan, dari koas tadi itu belakang bisa belakang, mempraktekkan dengan baik apa yang kita tentukan. urutannya kan depan dulu selesai, baru kemudian di belakang. Jadi, tidak runtuh gitu. Terus kemudian setelah selesai pemeriksaan fisik, Oke, baik. hasil dari Saya kira itu cukup. Itulah kira-kira pembelajaran atau sharing tentang pembelajaran klinik bagian bedah FK Undip. Saya terima kasih Dr. Faisal sebagai moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing tentang clinical education in surgery department. Baik, terima kasih Dr. Abdul Muni yang telah memberikan sharing experience ya tentang pembelajaran bedah di Undip tentunya. Mungkin masih ada waktu 5 menit lagi. Jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Baik, kalau belum ada mungkin Dok, saya tadi tertarik nih Dok untuk penilaian. Yang tadi ada penilaian yang kata dokter ada berapa penilaian. Tadi kan ada yang dari pre-test, post-test, dari nilai OSCE dan nilai daripada mentor di minggu pertama dan kedua gitu deh. Bulan pertama, bulan kedua Dok? Iya, bulan pertama dan bulan kedua. Yang tadi kan kata dokter ada misalnya kalau mahasiswanya tidak lulus nih di nilainya rendah, dia hanya akan mengulang hanya di bagian saja, misalnya di OSCE-nya yang rendah hanya di OSCE, atau misalnya nilainya rendah di bulan pertama mentor.
Nah, itu sebenarnya untuk yang di bulan pertama itu, kalau misalnya memang ada nilainya rendah di bulan pertama, bagaimana kita mengevaluasi bagian mana sih mahasiswa itu yang masih belum mencapai kompetensi yang akan didapatkan seharusnya gitu, Dok? Ya, baik, pertanyaan bagus sekali, Dokter. Jadi sebenarnya penilaian oleh mentoring itu kan tidak hanya dia hanya maju tentang kasus, dan ini 360 derajat istilahnya penilaian ya. Bagaimana dia berhubungan berkomunikasi dengan dosen, berhubungan dengan residen, berhubungan dengan perawat, itu semuanya masuk ke mentor atau dosen yang bertanggung jawab membimbing dia selama 1 bulan. Nah, itu penilaiannya masuk ke beliau. Nah, kalau ada masalah di sini, maka tentunya dia akan mengulang 1 bulan. Karena ini penilaiannya tidak hanya itu aja. Attitude, kognitif, juga keterampilan. Itu ada di situ. Dan itu diserahkan penilaiannya pada 1 orang. Kita rapat oleh bagian bedah itu membahas itu. Ada masukan nggak ini? Ada masalah nggak anak ini? Memang kita harus menunjuk 1 dosen untuk menjadi mentor pada bulan itu. Gantian, Dok. Kita ada 80 dosen ya, yang semua bisa bergantian untuk jadi mentor. Nah, jadi begitu, dan mereka membimbing betul. Dia bertanggung jawab tentang kasus, ada 4 kasus dalam 1 bulan yang harus dilakukan. Kemudian dia membimbing basic teaching, itu tanggung jawab dia. Kemudian dapat basic teaching belum? Ayo sama saya, ikut saya, visit saya. Kamu dapat operasi belum? Apa yang belum? Rectal tooth. Oke, ikut ke poli saya. Jadi begitu. Itu tanggung jawab. Dan kan kalau orang 80 kalau dibagi itu kan nggak berat, loh. Kita paling dapat 3 bulan sekali membimbing mereka. Jadi tidak selalu. Dalam setahun itu paling 2-3 kali aja. Begitu, Dok. Bagus sekali. Dan terus terang ya, jarang yang tidak lulus. Kalau ada lulus, berarti anak ini ada masalah dalam hal attitude di sini. Gitu, Dok. Jadi kalau mengulang mereka harus 1 bulan ya, Dok? Iya, kalau mentor berarti kan 1 bulan, Dok. Kalau OSCE ujian OSCE aja. Kalau pretest saja. Di mana dia lemah? Di mana dia jelek dalam penilaian itu? Begitu, Dok. Baik, terima kasih, Dok. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih mau ditanyakan? Satu lagi, Dok. Tadi saya tertarik sebenarnya dengan tadi ucapan dokter. Tadi kan kalau di bagian bedah itu kan sebenarnya kan mahasiswa kan banyak tuh stase-stase yang harus dilewati, misalnya urologi gitu, dia kan digestif gitu, dia kan ortopedi gitu, dia kan tadi kan dia bisa mengikuti poli ataupun mengikuti operasi sang dosennya gitu dia mengikuti. Nah, tadi sebenarnya itu kita yang ngatur atau tadi kata dokter mereka boleh memilih gitu dia kan, apakah mereka boleh memilih saja atau memang kita yang akan mengatur supaya mereka mendapatkan hak yang sama gitu dia. Ya, jadi mereka begini, Dok. Kalau kita ngaturnya adalah di round atau di bangsal. Bangsal itu di bedah digestif. Jadi mereka berhak dan wajib ikut visit besar bagian-bagian. Kalau di bedah hari Selasa, di uro hari Rabu, itu mereka ada jadwalnya. Jadi itu harus dapat basic teaching dari dosen, dan mereka kalau bagian uro kan ada juga pembagiannya, saling sinergi kan, begitu. Kalau di poli mereka akan membagi. Jadi yang membagi itu chiefnya, Dok. Poli kita ada 8 dong. Siapa. Dan terus terang setelah saya amati mereka akan membagi ke dosen-dosen yang humble, yang enak bimbingnya. Kalau yang dosennya galak ya nggak dikasih mereka. Dan jumlahnya kan nggak banyak juga. Tapi itu hak mereka, Dok. Mereka kan oleh sistem Kaprodi itu diwajibkan mengisi logbook. Mereka akan mengejar itu. Jadi itu memang saling berkaitan. Begitu, Rik. Mereka kurang dipasang infus, mereka akan lari ke sana. Gitu. Nah, itu saling keterkaitan antara logbook dan praktek di bagian. Baik, Dok. Terima kasih. Baik, Dokter. Terima kasih. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Tapi materi-materi saya ini bisa diakses ya di baik slide share maupun di video di YouTube saya. Jadi tenang aja, mungkin yang belum bisa dilihat. Begitu, Dokter. Siap, Dok.
Makasih. Makasih banyak dok atas Baik. sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Terima Amin. kasih kepada Dr. Abdul Muni ya atas waktunya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, para peserta mungkin masih ada dua